Halo Pak Kusman dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dan kami akan mempresentasikan proyek UAS kami. Namun sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, saya sendiri ada Gadis Anggia Citra Ningrum. Kemudian ada Tri Hartini, Angel Nur Azara, Endaryani, Gladys Cikita, dan juga Beatrice Pargaret. Pada UAS kali ini kami mengangkat kasus bullying, yang mana di sini kami mengambil salah satu kasus yaitu siswa SD korban bullying di Bekasi yang berakibat kaki diamputasi hingga meninggal dunia. Selanjutnya ada analisa kasus. Pada analisa kasus ini terdapat 3 poin. Yang pertama ada identifikasi. Identifikasi sumber video yang kami dapatkan dinyatakan valid karena terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kasus ini, seperti kuasa hukum korban, kepala sekolah dari SD korban, serta pihak kepolisian. Yang kedua ada analisis. Yang pertama adalah dampak psikologis pada korban. Kasus pembulian anak SD di Bekasi dapat memiliki dampak serius pada kesejahteraan psikologis korban. Anak-anak pada usia tersebut sangat rentan terhadap tekanan emosional dan pengalaman pembulian dapat menyebabkan stres, rasa tidak percaya diri, dan masalah mental lainnya yang dapat berdampak jangka panjang. Kemudian yang kedua ada peran orang tua dalam pencegahan. Peran orang tua dalam kasus ini menjadi sangat penting. Apakah ada komunikasi yang cukup antara orang tua dan anak? Bagaimana orang tua terlibat dalam mendukung anak-anak mereka untuk mencegah kasus bullying? Dan yang terakhir ada upaya pencegahan dan penanganan di sekolah. Pada kasus ini, dapat disimpulkan bahwa pihak sekolah tidak aware dengan kasus bullying, sehingga terjadi kasus ini yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian evaluasinya adalah, atas kasus pembulian ini, keluarga korban harus menanggung rasa sakit atas kehilangan korban. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Endai. Berikut adalah klaim yang terkandung di dalam kasus bullying F anak SD di Bekasi hingga meninggal dunia. Untuk yang pertama adalah klaim faktual. Klaim faktual adalah klaim yang berdasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan secara empiris seperti data, statistik, saksi, atau dokumen. Contoh, F meninggal dunia pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 2:25 waktu Indonesia bagian Barat di rumah sakit, setelah berjuang melawan penyakitnya selama beberapa bulan. Dan yang selanjutnya adalah klaim nilai. Klaim nilai adalah klaim yang berdasarkan pada penilaian atau penafsiran tentang suatu hal yang baik atau buruk, benar atau salah, etis atau tidak etis, dan lain-lain. Contoh, pelaku bullying harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya. Selanjutnya ada klaim subjektif. Klaim subjektif adalah klaim yang berdasarkan pada pendapat, perasaan, atau preferensi pribadi yang tidak dapat dibuktikan secara objektif atau universal. Contoh, guru bocah SD di Bekasi menganggap perlakuan teman F hanyalah bercanda. Dan yang terakhir adalah klaim objektif. Klaim objektif adalah klaim yang berdasarkan pada kriteria atau standar yang diterima secara umum yang dapat dibuktikan secara rasional atau logis. Contoh, F diduga diseliding oleh teman sekolahnya ketika hendak membeli makanan di kantin pada Februari 2023, yang menyebabkan kakinya terluka dan bengkak. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Hani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai argumen dan kontrargumen. Argumen adalah usaha membenarkan atau membuktikan suatu kesimpulan. Tujuan dari argumen adalah membuat kita mempercayai sesuatu dan memberikan alasan untuk mempercayainya. Argumen memberikan alasan untuk meyakini bahwa suatu klaim adalah benar. Terdapat 3 skema dalam argumen. Yang pertama, premis adalah klaim yang digunakan penalaran dalam mencapai kesimpulan. Yang kedua adalah inferensi, proses mental untuk menarik kesimpulan suatu premis. Yang ketiga adalah kesimpulan, atau yang artinya klaim utama yang hendak dinyatakan dan didukung oleh klaim-klaim lainnya. Pada argumen yang kami buat, terdapat beberapa premis dan inferensi serta kesimpulan. Contohnya, dalam kasus penjagalan siswa SD di Bekasi hingga menyebabkan kaki diamputasi dan berujung kematian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh teman dari F merupakan suatu bagian dari tindak kejahatan berupa bullying atau perundungan atau perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak.
rasa sakit, atau luka. Hal ini turut didukung oleh pasal 351 KUHP mengenai perbuatan yang tergolong penganiayaan. Pasal KUHP ini juga didukung oleh pasal 76C tentang pelarangan kekerasan terhadap anak dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang jeratan hukum bagi pelaku kekerasan anak. Ini merupakan premis yang berlandaskan atas dasar landasan hukum, yaitu pasal 351 KUHP, pasal 76C, dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lalu selanjutnya contoh inferensi. Dalam kasus tersebut yang disandingkan dengan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada, ini merupakan inferensi, di mana ini membangun mental untuk menyimpulkan tujuan dari argumen. Bahwa teman F telah memenuhi unsur perbuatan pidana yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak patut dan bagian dari tindak kejahatan yang merugikan F. Dan ini merupakan kesimpulan. Lalu selanjutnya ada juga contoh. Namun pada kronologisnya, Ibu F telah mengatakan bahwa F dilarikan ke rumah sakit dan sebelum meninggal mengungkapkan bahwa atas dasar perbuatan temannya yang membuat F kesakitan hingga menyebabkan kematian. Ini adalah premis pertama. Lalu hal ini juga dibuktikan dalam kitab KUHP pasal 184 ayat 1 tentang alat bukti diantaranya yaitu keterangan saksi. Ini adalah premis kedua. Selanjutnya kita bisa melihat inferensi di sini, sehingga dikarenakan F yang telah meninggal dan telah memberikan keterangan tersebut dapat dianggap sebagai suatu bagian dari alat bukti bagi keluarga F dalam menuntut keadilan kepada teman F. Ini inferensi, dan ini terakhir adalah kesimpulannya yang menyebabkan F sakit dan berujung alat bukti bagi keluarga F dalam menuntut yang menyebabkan F sakit dan berujung menyebabkan kematian dan dapat diakumulasikan dengan bukti lainnya, sehingga pertanggungjawaban pidana teman F dapat diberikan ke keluarga F. Dan ini adalah kesimpulan. Selanjutnya, di sini juga ada premis. Selain itu, walaupun telah dilakukan oleh pemeriksaan visum atau sejenisnya oleh pihak rumah sakit yang memberikan keterangan bahwa kanker tulanglah yang menyebabkan kematian dari F adalah merupakan faktor genetik. Ini merupakan premis pertamanya, namun hal ini dapat disanggakan dengan melampirkan riwayat cek kesehatan sebelumnya dan keterangan fisik sehat pasca dilahirkannya F oleh ibunya. Ini merupakan inferensi untuk sambungan mental ke tujuan kesimpulan berikutnya, yaitu sehingga terlihat bahwa korban F tidak memiliki riwayat gejala ataupun turunan penyakit kanker tulang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai counter argumen. Untuk counter argumen sendiri adalah sebuah counter argumen dapat digunakan untuk membantah keberatan terhadap premis atau pendapat utama atau lema. Pada counter argumen ini, kami berlandaskan pada premis tindakan penjagalan yang dilakukan oleh teman F dan pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak RS dan serta sanggahan yang diberikan oleh ibu korban terkait kanker tulang. Contohnya, walaupun secara kronologis dan keterangan dari F bahwa yang muncul kanker adalah hasil perbuatan temannya yang melakukan penjagalan pada saat membeli makan, belum dianggap memenuhi bukti kejahatan karena masih berdasarkan atas keterangan korban dan belum memenuhi atau belum dilakukan uji atas alat bukti yang telah ada. Selain itu juga belum bisa dianggap apakah suatu tindakan penjagalan merupakan bagian dari kejahatan. Hal ini dalam suatu ilmu kejahatan bahwa perlu memastikan apakah teman F memiliki mens rea atau niat jahat kepada F, karena berdasarkan keterangan bahwa perbuatan tersebut atas dasar suatu tindakan bercanda sebagaimana hubungan pertemanan pada umumnya. Walaupun aparat penegak hukum dapat menyimpulkan hal tersebut sebagai suatu kejahatan, namun pemberi keputusan tetap kepada hakim di pengadilan. Lalu yang kedua, itu kemudian dalam kronologis juga belum bisa memastikan apakah penjagalan yang dilakukan oleh teman F berimplikasi secara langsung menyebabkan kanker yang diderita oleh F. Walaupun korban menyebutkan bahwa letak penjagalan dan pemicu kanker mempunyai letak yang sama dari penjagalan yang dilakukan oleh teman F. Namun, sebagai pihak pemeriksa yang telah dilakukan dengan beberapa upaya yang sesuai dengan SOP, serta pendukung lainnya, dan atas dasar keahliannya, dokter dari rumah sakit tidak mungkin memberikan keterangan yang tidak berdasar, sehingga dapat memungkinkan kematian yang dialami oleh F akibat dari kanker yang disebabkan oleh faktor genetik. Karena pihak rumah sakit juga mengambil dari penelitian yang ada bahwa kanker juga merupakan penyakit bawaan yang disimpan melalui gen. Sehingga apa yang dilakukan oleh teman F bukan merupakan bagian dari tindak kejahatan. Jadi di sini telah dijelaskan terdapat premis dan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gladys. Baik, kemudian untuk bagian yang selanjutnya yaitu pola deduktif spesifik. Pada pola ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama dengan disebut sebagai modus ponens. Pada pola ini dibentuk struktur menjadi premis 1, yaitu jika P maka Q, dan premis 2-nya itu P, kemudian kesimpulannya itu Q. Maka pada kasus ini, premis 1-nya itu yaitu jika F mengalami pembulian di sekolah, maka pihak kepolisian harus dapat menyelesaikan kasusnya hingga tuntas. Dan pada premis kedua, F mengalami pembulian di sekolah. Dan pada kesimpulannya, oleh karena itu, pihak kepolisian harus dapat menyelesaikan kasusnya hingga tuntas. Dan pola yang kedua, yaitu modus tollens. Pada modus tollens ini, struktur argumennya terdiri dari premis 1, yaitu jika P maka Q, premis 2-nya tidak Q, dan kesimpulannya oleh karena itu tidak P. Maka pada kasus ini, premis 1-nya yaitu jika F menderita kanker tulang, maka salah satu kakinya harus diamputasi.
Premis 2, salah satu kakinya tidak harus diamputasi. Maka kesimpulannya, oleh karena itu F tidak menderita kanker tulang. Dan pada pola yang ketiga, yaitu silogisme hipotesis, yang dimana strukturnya terbentuk dari premis 1, yaitu jika P maka Q, premis 2-nya jika Q maka R, kesimpulannya jika P maka R. Maka di sini kasusnya untuk premis 1 sebagai jika F tidak terkena kanker tulang, maka kaki F tidak diamputasi. Premis keduanya, jika F tidak diamputasi, maka F tidak akan meninggal dunia. Dan kesimpulannya, jika F tidak terkena kanker tulang, maka F tidak akan meninggal dunia. Dan untuk pola yang keempat yaitu silogisme disjunktif, yang dimana pada struktur ini terdiri dari premis 1, P atau Q, premis 2, bukan P, dan kesimpulannya oleh karena itu Q. Premis satunya sebagai penyebab F terkena kanker tulang dikarenakan faktor genetik keluarga atau mutasi DNA pada tubuh F. Premis 2-nya, penyebabnya bukan karena faktor genetik keluarga. Kesimpulannya, oleh karena itu, penyebabnya dikarenakan mutasi DNA yang ada pada tubuh F. Dan yang terakhir yaitu pola dilema. Pada pola ini struktur premis 1 sebagai jika A maka B, premis 2 jika C maka D, kesimpulan jika A atau C maka B atau D. Maka di sini untuk premis satunya sebagai jika benar adanya kasus pembulian di sekolah, maka pihak sekolah harus dapat bertanggung jawab. Premis keduanya, jika kasus pembulian di sekolah terbukti benar, maka kepercayaan masyarakat pada sekolah tersebut akan menurun. Dan kesimpulannya, oleh karena itu, jika benar adanya kasus pembulian, maka pihak sekolah harus dapat bertanggung jawab atau kepercayaan masyarakat akan menurun. Baik, bagian selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya, yaitu Beatrice. Selanjutnya adalah penerapan argumen induktif. Argumen induktif spesifik melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan kasus-kasus khusus atau data spesifik. Yang pertama adalah analogi. Analogi melibatkan perbandingan antar situasi atau objek yang mirip untuk menarik kesimpulan. Contoh penerapannya bisa kita lihat di slide. Pembulian tersebut bagaikan banjir yang menghadang tanaman subur. Tanaman tersebut rusak dan akhirnya layu. Dampak pembulian sangat fatal baik secara psikologis maupun fisik jika telah sampai memakai kekerasan. Nah, di sini pembulian dianalogikan dengan banjir dan korban sebagai tanaman. Yang kedua adalah generalisasi. Generalisasi mencakup membuat kesimpulan umum berdasarkan data yang lebih luas. Contoh penerapannya, baik dari korban pembulian maupun pembuli sama-sama terkena dampak dari perilaku bully. Dari psikologi si pelaku, ia familiar dengan kekerasan dan mempunyai kemungkinan untuk melakukannya lagi di masa depan. Bagi si korban juga jelas sangat dirugikan, maka pembulian sendiri tidak membawa keuntungan apapun. Yang ketiga adalah kausalitas. Kausalitas melibatkan identifikasi hubungan sebab akibat antara peristiwa atau faktor. Contoh penerapannya, kasus pembulian siswa SD di Bekasi tersebut menyebabkan korban harus mengamputasi kakinya, lalu mengalami kanker tulang dan berujung pada kematian. Dalam penerapan argumen induktif ini, penting untuk memerhatikan relevansi data dan hubungan yang mungkin ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menganalisis kesesatan berpikir informal. Yang pertama ada kesalahan penyebab akibat. Kesalahan ini terlihat dalam klaim bahwa pencenggalan atau sliding oleh teman sekolah menjadi pemicu kanker tulang pada F. Meskipun Ibunda F meyakini bahwa pencenggalan itu menyebabkan kanker tulang, itu bisa menjadi kesalahan penyebab akibat karena tidak ada bukti ilmiah yang kuat yang mendukung klaim ini. Yang kedua ada kesimpulan berlebihan. Ibunda F mungkin membuat kesimpulan berlebihan dengan menyatakan bahwa luka pencenggalan di tempat yang sama dengan kanker tulang menunjukkan keterkaitan langsung. Ini dapat dianggap sebagai generalisasi yang terlalu cepat karena faktor lain seperti riwayat kesehatan, keluarga, dan faktor genetik juga dapat mempengaruhi perkembangan kanker. Yang ketiga, ada kesalahan argumentasi otoritas. Pernyataan Ibunda F menolak klaim rumah sakit tentang faktor genetik seperti penyebab kanker tulang yang dianggap sebagai kesalahan argumentasi otoritas, meskipun Ibunda korban memiliki kepentingan emosional yang kuat, klaim medis seringkali memerlukan dukungan ilmiah dan pengujian yang lebih mendalam. Yang ketiga, ada ketidakpastian dalam sumber informasi software. Ada kebingungan dalam informasi yang diberikan oleh Ibunda F dan polisi. Ibunda F menyebut bahwa kanker tulang
diakibatkan oleh pencenggalan, sementara polisi menyatakan bahwa F terluka karena dicegal saat hendak membeli makanan. Kebingungan ini menciptakan ketidakpastian dalam penyebab sebenarnya dari luka yang dialami oleh korban. Yang keempat ada kesalahan korelasi dan kausalitas. Klaim ini luka pencegalan dan kanker tulang berada di titik yang dianggap sebagai kesalahan korelasi dan kausalitas. Hanya karena dua hal terjadi di lokasi yang sama, berarti tidak secara langsung menyebabkan yang lain. Secara kesimpulan, penting untuk mencari bukti ilmiah yang solid sebelum membuat klaim penyebab akibat, terutama dalam konteks kesehatan. Pihak berwenang dan ahli medis perlu terlibat untuk menyelidiki secara menyeluruh dan menyediakan informasi yang akurat. Demikian informasi yang saya berikan. Semoga materi ini bermanfaat dan berguna untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih.